Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya pagi ini menjadi momen di mana hati kita kembali diteguhkan, pikiran kita dipulihkan, dan langkah kita diarahkan oleh kasih Tuhan yang setia. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang luar biasa dalam Mazmur 119 ayat 71. Mari kita membaca bersama-sama. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Sahabat terkasih, ayat ini terdengar tidak biasa. Siapa yang bisa berkata bahwa tertindas, ditekan, atau berada dalam situasi sulit itu baik? Tetapi pemazmur menemukan rahasia besar. Ada hal-hal yang hanya bisa kita pelajari ketika hidup menekan. Mari kita gali dengan hati terbuka. Yang pertama, ketika tekanan hidup justru membentuk kedewasaan rohani. Terkadang kita berpikir hidup akan lebih baik jika semua berjalan lancar. Tidak ada masalah, tidak ada tekanan, tidak ada konflik. Kita ingin hidup yang datar, nyaman, aman. Tetapi kenyataannya, orang yang paling kuat biasanya ditempa di situasi yang paling sulit. Pemazmur berkata bahwa penderitaan itu baik, bukan karena rasa sakitnya, tapi karena apa yang Tuhan kerjakan melalui itu. Dalam dunia nyata, kita melihat hal yang sama. Emas dimurnikan lewat api, otot bertumbuh melalui tekanan, kapal diuji saat badai. Demikian juga jiwa kita dimurnikan dan diperkuat melalui tekanan hidup. Mungkin pagi ini kita bangun dengan hati berat. Ada tekanan pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau kekhawatiran masa depan. Tetapi mari kita ingat, Tuhan sedang bekerja bahkan ketika kita tidak mengerti. Sahabat terkasih, ada teman saya bernama Dina. Hidupnya terlihat sempurna, pekerjaan stabil, pelayanan aktif, keluarga harmonis. Sampai suatu hari ia menerima kabar bahwa perusahaannya bangkrut dan ia harus meninggalkan pekerjaannya yang sudah ia jalani 12 tahun. Dina hancur. Ia merasa kehilangan identitas. Ia mulai bertanya, "Tuhan, kenapa? Saya sudah setia. Saya tidak pernah berpikir resign. Kenapa harus begini?" 3 bulan pertama sangat berat. Tekanan finansial, rasa malu, dan ketidakpastian membuatnya hampir depresi. Namun di masa kejatuhan itu, Dina mulai kembali kepada Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Ia mulai berdoa dengan jujur. Ia membaca firman Tuhan setiap pagi, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai pegangan hidup. Ia belajar membiarkan Tuhan memimpin langkahnya. 4 bulan kemudian, Tuhan membuka jalan baru. Seseorang mengajaknya bergabung pada proyek kecil. Dari proyek kecil itulah ia membangun usaha yang sekarang memberkati begitu banyak orang. Dina berkata, "Kalau saya tidak kehilangan pekerjaan itu, saya tidak akan pernah kenal Tuhan sedalam ini." Dan firman Tuhan menjadi nyata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kisah Dina bukan soal kehilangan pekerjaan, tetapi tentang bagaimana Tuhan memakai tekanan untuk menyingkapkan rencananya. Yang kedua, tekanan membuat kita lebih peka akan suara Tuhan. Sahabat terkasih, pernahkah kita menyadari bahwa saat hidup lancar, kita cenderung merasa tidak begitu membutuhkan Tuhan? Tetapi saat kita ditekan, kita mencarinya, kita bergantung padanya. Kita mendengar suaranya dengan lebih jelas. Tekanan membuat hati kita lembut dan terbuka untuk diajar. Pemazmur menyadari bahwa penderitaan bukan hukuman. Penderitaan adalah kelas pribadi di mana Tuhan menjadi guru
dan hidup menjadi ruang belajar. Ketika hidup menekan, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang memurnikan motivasi kita. Tuhan sedang mengalihkan fokus kita dari dunia kepadanya. Tekanan yang kita alami hari ini bisa jadi alat Tuhan untuk membawa kita ke level iman yang lebih dalam. Yang ketiga, yang tertindas akan melihat terobosan Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 119 ayat 71 bukan hanya bicara soal penderitaan, tetapi juga tentang tujuan di balik penderitaan. Karena tekanan itu, pemazmur akhirnya berkata, "Aku belajar, aku mengerti, aku makin mengenal Tuhan." Tuhan tidak sedang menghancurkan kita, Tuhan sedang menyiapkan kita. Kadang, pintu yang tertutup bukan akhir, tetapi awal jalan baru. Kadang, relasi yang rusak menyelamatkan kita dari luka yang lebih besar. Kadang, kegagalan membuat arah baru yang justru lebih baik. Penderitaan tidak pernah sia-sia bila Tuhan memegang kendalinya. Yang keempat, tekanan hidup membawa kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita lihat bagian ayatnya. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Artinya, ketika kita ditekan, firman Tuhan menjadi obat kita. Firman menjadi penopang kita. Firman menjadi jawaban bagi kita. Saat tekanan datang, kita mulai membuka Alkitab bukan karena kewajiban, tetapi karena kebutuhan. Kita mencari arah bukan dari perasaan, tapi dari firman-Nya. Kita kembali berdiri karena janji-janji Tuhan yang tidak berubah. Tekanan dapat membuat kita semakin mencintai firman Tuhan. Sahabat terkasih, ada 3 respon yang membuat tekanan berubah menjadi pelajaran. Yang pertama, terima bahwa Tuhan sedang bekerja. Jangan buru-buru menganggap penderitaan sebagai kutukan. Ada maksud Tuhan yang kadang hanya terlihat belakangan. Yang kedua, dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Saat hati kacau, kembali pada ayat. Tuhan berbicara paling jelas melalui firman-Nya. Yang ketiga, izinkan Tuhan memproses karakter kita. Tekanan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Belajar sabar, belajar taat, belajar rendah hati, belajar percaya penuh. Sahabat terkasih, jika pagi ini kita sedang merasa ditekan, diaduk, dicoba, atau bahkan hampir menyerah, mari kita ingat satu hal. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita. Tuhan sedang membentuk kita. Dan seperti pemazmur, suatu hari kita pun akan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, sebab Tuhan memakai itu untuk mengajariku jalannya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi ini. Ajari kami melihat tekanan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai kesempatan untuk mengenal-Mu lebih dalam. Ubah penderitaan kami menjadi pengertian, ubah tekanan kami menjadi kekuatan, ubah kesulitan kami menjadi kesaksian. Bentuk kami lewat setiap musim hidup, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.